Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bakal mencoba mengerjakan salah satu lab yang judulnya Breaking Monolithic Node.js Application into Microservice ya. Jadi kita bakal memecah aplikasi Node.js yang bentuknya monolitik atau satu kesatuan menjadi arsitekturnya microservice. Ini lab yang merupakan bagian dari modul berapa ini? Modul 14 ya. Nah, di sini intinya umumnya tuh aplikasi itu dia berbasis monolit ya. Monolit tuh jadi satu, di deploy-nya itu di satu tempat. Nah, itu tuh bakal kompleks untuk diupdate dan dirawat ya. Terus kalau kita punya fitur baru, bahasa pemrograman yang berbeda atau framework yang berbeda, itu juga ngelimit ide-ide baru ya, karena dia jadi satu kesatuan. Misalnya udah terlanjur Node.js, terus kita mau pakai fitur baru yang ada di Python itu nggak bisa. Nah, dalam microservice arsitektur, setiap komponen itu bakal jalan sendiri-sendiri dan berkomunikasi antar service menggunakan API yang terdefinisi dengan baik ya. Microservice itu dibuat untuk menyesuaikan kapabilitas bisnis. Terus setiap service itu bakal mengerjakan satu fungsi. Microservice dapat ditulis menggunakan framework yang berbeda, bahasa pemrograman yang berbeda gitu kan. Terus itu di deploy-nya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah, di lab ini kita bakal pertama jalanin aplikasi Node.js server yang standar, terus kita ubah jadi Docker environment ya. Terus kita juga mencoba refactor aplikasi itu jadi microservice dan deploy ke container application menggunakan ECS. Nah, aplikasinya ini tentang apa? Nah, aplikasinya ini tentang message board ya, message board dimana di situ ada user yang bisa bikin topik thread, terus ngepost untuk setiap thread ya. Nah, di sini ada user, ada thread, ada post, ada 3 bagian. Oke lah. Nah, ini durasinya cukup panjang nih, 2 jam ya. Jadi tolong disiapkan air minum kalau haus. Pertama kita prepare development environment ya. Nah, di sini diminta pakai Cloud9. Kita langsung ke Cloud9 ya. Masuk ke OS detail, pilih Cloud9. Ini di copy URL-nya. Terus kita download filenya, terus langsung ekstrak kayak ini. Nah, kita klik ini dulu ya, berarti biar terlogin dulu, baru dibuka URL-nya kembali. Salah. Setelah itu kita copy yang ini tadi. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi setelah di download tadi langsung diekstrak. Di sini ada 3 folder. No container, ini yang pas masih monolit.
Nah habis itu ini aplikasi yang masih monolith tapi dicoba pakai kontainer. Kalau ini pakai EC2 instance berarti. Terus kalau yang ini kontainer tapi microservice. Oke, terus yang pertama kita coba jalanin aplikasi Node.js server yang masih monolith ya. Nanti kita bakal jalanin di instance-nya Cloud9 ini. Oke, kita coba npm install koa sama koa router. Berarti dia pakai dua fitur ini di Node.js. Terus kita review aplikasinya. Kita cek node modul ya dalam sini. Nah, ada node modul. Ini folder yang dibikin ketika kita menginstal JavaScript modul pada tas sebelumnya dan berisi source code-nya ya. Oke. Nah ini terus ada db.json. db.json ini mensimulasikan message for database ya. Dia berisi atribut yang merepresentasikan user, thread, post dan lain-lain. Kita lihat. Oh ya nih. Ini kayak database-nya gitu. Index.js. Nah ini dimana JavaScript programnya dijalankan. Package log.json. Ini item JSON object yang otomatis dibikin ketika kita menginstal JavaScript modul. Oke. Package.json ini yang mendeskripsikan aplikasi, entry point dan dependensi. Server. Nah item ini adalah program JavaScript yang mendefinisikan RESTful API method dan mengimplementasikan respective handlernya. Sekarang kita buka package.json. Di situ ada dependensi ya, dia perlunya apa aja. Terus startnya tuh di file apa, file index.js ya, file index.js. db.json tadi kita udah buka. Di sini tadi ada user, ada thread sama ada post. Terus kita buka index.js. Baris 1-3 itu mendefinisikan importnya apa aja. Oke. Terus baris 3 menggunakan OS JavaScript modul untuk ngecek jumlah CPU. Terus baris 5-15 itu untuk menjalankan program pertama kali ya ketika di invoke. Oke, di sini. Terus baris 16-19 ini handle aplikasi. Oke, yang nanti menjalankan atau menginvoke server JS ya. Sekarang kita cek server JS nya. Ini tadi dia invoke server JS. Sekarang kita cek server JS. Di sini masih import ya. Terus di sini dia ngambil db.json. Oke. Baris 6-11 ini mendefinisikan generator function ya. 13-47. Nah di sini nih fungsi-fungsinya didefinisiin, ada /API user /apa itu nanti dia beda-beda isinya nih. Ada
thread dan lain-lain. Nah sekarang kita coba jalanin yang tadi udah kita install. Salah, npm start ya. Oke, sudah jalan aplikasinya. Terus bikin new terminal, coba di curl. Oke, udah muncul ya ininya, listnya. Kita lihat, diminta ngecek lagi di sini. Oh, get API user ya. Ini punya orang usernya sampai 4, tapi punya kita sampai 3. Bisa nggak sih? Oh bisa kok. Ini diminta nyoba-nyoba mengakses API-nya nih. Oh ininya ke copy. Nah. Thread ke 0 ya. Oke, kita coba cek, kita coba akses salah satu thread. Oke, sorry. Nah sekarang kita stop Node.js servernya. Nah sekarang kita coba jalanin aplikasi monolitnya menggunakan kontainer ya. 3.1. Nah di sini kontainernya pakai Docker. Sekarang masuk ke folder yang ini, buka package.json-nya ya. Ini kita tutup dulu yang sudah ada. Package.json. Oke, masih sama. Nah, notice di baris 7 itu aplikasinya telah diganti dari index.js ke server.js ya. Oke. Dia cuma jelasin bahwa ada perubahan. Terus buka server.js. Ada perbedaan di sini, yaitu versinya dan difference-nya worker status baris 45. Kita lihat baris 54. Oh di situ aja. Terus kita buka docker filenya. Ini nanti yang bakal di sini image-nya Alpine ya, sama image-nya Alpine. Terus disuruh nanti npm install juga. Oke. Sekarang masuk ke konsolnya, cari ECR ya, Elastic Container Registry.
Nah, registry ini dia berisi image ya, Docker container image. Seharusnya disimpan di repository untuk sharing ya, version control dan lain-lain. Developer bisa menggunakan service ECR untuk menyimpan, manage, dan mendeploy image container Docker ya. Terus di ECR juga bisa terintegrasi dengan ECS yang memungkinkan ECS untuk nge-pull container image secara langsung untuk deployment production. Sekarang kita cek ECR-nya. Terus create repository, choose get started. Pilih private repository. Sudah, ini kan private repository ya. Terus namanya mdrepo. Visibility setting private is chosen. Pilih create repository. Kok nggak ada sih? Bentar. Repository private ya tadi ya. Oh ya udah, berarti emang begini doang tampilannya. Kita coba aja ikutin. Sekarang nge-build Docker image-nya. Pada jendela pada bagian atas pilih push command ya. Push command. Di jendela list ini ada 4 CLI command yang bisa di customize untuk mdrepo yang tujuannya untuk nge-build hal berikut. Yang pertama, authenticate Docker client ke ECR, nge-build Docker image, nge-tag Docker image, terus nge-push Docker image ke repository. Nah, pastikan OS Linux itu dipilih ya, karena kita bakal menjalankannya di Cloud9. Ini yang Windows, ini yang macOS atau Linux ya, kita pilihnya yang ini. Pertama, copy dan jalankan Docker client ke registry-nya. Pada pop-up window, pilih copy yang kayak ini nih. Oke, mana? Get login password. Yang ini ya. Nah, get login password sama. Kita klik copy. Terus pindah ke Cloud9, paste ya. Oke, di sini deh. Enter. Nah, akan disimpan dengan tidak terenkripsi terus, tapi loginnya sukses ya. Terus kita masuk ke folder ini. Salah. Pindah ke ECR lagi, terus Docker build minte mdrepo. Oke, kita copy, kita paste.
Oke, terus selanjutnya kita pakai perintahnya docker tag. Selanjutnya baru docker push ya, kayaknya docker push. Kita coba aja. Oke, jadi semua perintah ini tinggal dipakai ya yang ada di sini. Terus balik ke kontainer, pada push command tadi di close, terus kita lihat repositorinya, kita lihat isinya. Nah, ini tadi yang sudah kita push, udah masuk ya filenya. Pada image list, copy URI dan copy icon, paste value di text editor ya. Kita simpan di noted. Oke. Task keempat, wah udah task keempat ya. Kita submit dulu. Pada task ini kita bakal coba deploy monolith application-nya ke kontainer ya. Nanti bakal seperti ini. Nah, ini tadi embed task-nya ambil dari ECR repository. Oke. Sekarang kita cari ECS. Oh, ini ada nih ECS. Terus pilih create cluster ya. Baru 10/75. Ini tas berapa ini persen? 41. Oh ya, belum, tas 4 belum dikerjakan. Oke, masih jauh ya. Pilih cluster, create cluster. Terus create cluster. Cluster name-nya mbhs cluster ya, kita ikutin. Terus selanjutnya infrastruktur section-nya pilih EC2 instance, jadi bukan Fargate ya. Biarkan auto scaling-nya ke default. OS-nya Amazon Linux 2023. Sudah sesuai. Terus EC2 instance type T2 medium. Terus untuk desired capacity minimum maksimum masukkan angka 2. Rollnya biarin gak ini? Kayaknya rollnya nggak diapa-apain ya. Terus pilih security-nya dari ECSSG ini. Terus hilangin default-nya. Hilangin default. Bah, ini labnya lab PPC kayaknya. Coba kita oke. Oh ya, PPC lab PPC. Confirm bahwa semua public subnet dipilih ya. Ini ada berapa
Oke, ada dua doang, udah dipilih dua-duanya. Ini udah pakai security group yang sudah ada. Terus pilih create. Ya, ada yang ke skip nggak ya ini ya? Kayaknya nggak ada sih. Pilih create. Nah, ini membutuhkan beberapa menit untuk dibikin ya. Kalau kita dapat error, pilih aja nama klasternya, terus retry beberapa menit lagi. Pilih klaster yang udah kita bikin, terus pilih infrastruktur. Oke, ini masih progres. Nah, sekarang ini punya saya udah hijau ya, udah selesai. Kita klik, terus pilih infrastruktur tadi ya kan. Selanjutnya ini nanti isinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, baik, kita lanjut bikin task definition sekarang. Nah, task definition adalah list setting konfigurasi untuk bagaimana sih Docker container itu dijalankan di ECS ya. Nah, beberapa contoh di bawah ini adalah task definition yang di-provide sama Amazon ECS ya. Kontainer apa yang bakal dijalankan, berapa CPU dan memori yang dibutuhkan, terus pada port kontainer, pada port berapa kontainer itu bakal listen ke traffic ya. Jadi dia ngerespon ininya tuh di port berapa itu di Docker container juga. Sekarang di ECS masuk ke task definition. Tadi ini klasternya ya yang buat jalaninnya. Sekarang task definitionnya namanya mbtask. Terus hilangin target, pilih ECS, CPU nya titik 5 CPU, memori 1 GB. Memori 1 GB. Titik 5. Titik 5 ini 0,5 kah maksudnya? Execution role, pilih create new role. Terus container satu session namanya MB container. Ini create new role, container satunya namanya MB container ya. Nah, image URI-nya yang tadi kita copy ya dari ECR. Terus port mapping tuliskan 3000 ya. Terus pilih create. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai task definition bakal kasih tahu ECS bagaimana cara deploy aplikasi kontainernya di seluruh cluster ya. Ini jadi ini klasternya ini tadi berisi docker yang udah dijalanin. Tadi kan dia dua ini ya, dua instance. Setelah ini dijalankan, terus nanti
mau apa yang dikerjakan nanti di sini di MBTask ini. Baik, sekarang membuat dan mendeploy service ya. Masih task 43. Pada MBTask deploy terus pilih service. Create service. Compute service-nya di situ instance, nama service-nya MB/ECS service. Mana? Compute option, create service. Pada bagian environment. Oke, ini environment. Oh, di sini pilih EC2. Terus service name MB/ECS service. Service name-nya di mana? Oh, di sini. Expand networking, security group use existing, namanya ini tadi. Terus hilangin default security group ya. Networking udah pakai lab PPC, cuman perlu ngilangin default security groupnya sama pilih security group yang benar. Load balancing optional, pilih application load balancer. Application load balancer, terus create new load balancer, namanya MB load balancer. Nama target grupnya MB target group. Oke. Terus di target group nggak diapa-apain. Terus pilih create ya. Seriusan? Oke. Kita create. Ini perlu beberapa menit untuk bisa membuat semua komponen ya. Terus dari service list yang udah kita bikin, nanti pilih MB/ECS service, tunggu sampai statusnya aktif ya, dengan ada satu task yang running. Nah, ini sudah berhasil di deploy ya. Ini saya close dulu. Sekarang kita klik. Oke, ini tasknya ada satu yang running. Sekarang pilih status view load balancer. Gimana? Status load balancer. Kita klik load balancernya kali ya. Terus copy DNS name, terus masuk ke coba dibuka di ini di web browser ya. Ini masih loading. DNS name. Oke. Segera kita buka. Oke, sudah sama ya, ready to receive request. Sekarang
kita kasih /API /API ready to receive request /users. Oke, dia kasih balik semua user thread. Kita coba kalau lihat kalau /threads gimana. Oke, dia kasih ada 3 threads ya. Terus kita pilih salah satu threads. Oke, sudah sesuai. Kita coba submit dulu.